Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, silahkan kalian buka buku paket halaman 14. Di kegiatan 5.2 ini, silahkan kalian baca sendiri ya. Kemudian kita akan lanjut ke Ayo Kita Amati. Di sini ada persoalan toko buku, katalog, dan website sering menawarkan barang yang didiskon menggunakan harga satuan. Terkadang iklan yang dipasang menunjukkan harga beberapa barang tertentu. Suatu hari, Hadianto melihat penawaran seperti pada gambar 5.5. Nah, seperti ini ya. Harga yang tertera untuk menawarkan harga 5 buku, 10 buku, dan 12 buku ada pada bagian ini. Untuk buku 38 lembar itu harganya 17.500, yang mana isinya 10. Kemudian untuk buku 58 lembar itu harganya 24.700 dengan isi 10 juga. Kemudian untuk buku 100 lembar harganya 20.500 dengan isi 5. Harga-harga buku ini dapat kita tuliskan dalam tabel, maka karena jika isinya 10 harganya 17.500 untuk buku 38 lembar, maka buku 38 lembar jika kita membeli satu buku berarti 17.500 dibagi 10, maka harga satuannya adalah 1.750. Untuk harga 2 satuannya maka dikali 2 yaitu 3.500. Untuk harga 5 buah bukunya 8.750 dari harga satu buku dikali 5. Lalu untuk 10 bukunya tadi kita tahu ya 17.500. Lalu untuk 12 bukunya maka berarti satu buku dikali 12 21.000. Begitu pula untuk buku 50 lembar 58 ya ini. Nah, harganya adalah 24.700 untuk isi 10. Berarti jika kita ingin membeli satu buku maka 24.700 dibagi 10. Harganya yaitu 2.470. Begitupun untuk 2 satuan, 5 satuan, 10 satuan, dan 12 satuan tinggal kita kalikan harga satu bukunya dengan jumlah buku yang akan kita beli. Kemudian begitu pula untuk 100 lembar, buku yang berisi 100 lembar ini isi 5 20.500. Maka untuk satuannya berarti 20.500 dibagi 5 yaitu 4.100. Begitu pula untuk 2 buah buku, 5 buah buku, 10 buah buku, dan 12 buah buku, kita tinggal mengalihkannya dengan harga satu bukunya. Baik, selanjutnya ada Ayo Kita Menanya. Nah, di Ayo Kita Menanya ini silahkan kalian pikirkan ya alternatif jawabannya, lalu silahkan untuk diupload pendapat atau jawaban dari kalian di topik diskusi yang telah Ibu sediakan. Selanjutnya kita akan ke permasalahan selanjutnya. Di sini ada contoh 5.4. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang turun. Ada kalanya melintasi jalan yang datar. Nah, Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuh setelah melewati 3 lintasan. Di pemberhentian ke-1 itu 8 km 20 menit, di pemberhentian kedua 12 km 24 menit, dan di pemberhentian ketiga 24 km 40 menit. Pertanyaannya adalah pada lintasan yang manakah Agung mengendari sepeda dengan cepat? Lintasan yang manakah Agung mengendari sepeda dengan lambat? Kita punya alternatif penyelesaian di sini. Kita harus menentukan kecepatan rata-rata Agung pada setiap lintasan. Lintasan pertama 8 km dalam waktu 20 menit. Berarti kecepatannya adalah 8 dibagi 20. Yaitu rumus kecepatannya, kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Maka 8 dibagi 50 sama dengan 2/5 sama dengan 4/10 km. Jangan lupa satuannya per menit.
Kemudian di lintasan kedua 12 km dalam waktu 24 menit. Maka 12 per 24 sama dengan 1 per 2 sama dengan 5 per 10. Jangan lupa satuannya kilometer per menit. Kemudian 24 km di lintasan ketiga dalam waktu 40 menit. Maka 24 per 40 sama dengan 6 per 10 km per menit. Nah, kita bisa lihat ya, jika 2 per 5 ini lebih kecil daripada 1 per 2, lebih kecil daripada 6 per 10. 2 per 5 ada di lintasan pertama. Maka dapat disimpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga dan mengendarai sepeda paling lambat saat berada di lintasan pertama. Oke anak-anak, apakah sudah paham? Jika belum paham, silahkan sampaikan pertanyaan di topik diskusi ya. Selanjutnya kita ada contoh 5.5. Seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji 36 juta per tahun. Nah, kalender sekolah saat ini terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterima berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Maka kita bisa menentukan gajinya dengan gajinya tadi 36 juta dibagi banyak harinya adalah 180 hari. Itu sama dengan 200 ribu per 1 sama dengan 200 ribu. Jadi gaji yang diterima guru adalah 200 ribu per hari. Kemudian kalikan gaji yang diterima per hari dengan banyak hari yang direncanakan di tahun depan oleh sekolah. Berarti 200 ribu per 1 dikali 220 sama dengan 44 juta. Jadi pendapatan guru dalam setahun dalam kalender sekolah adalah 44 juta. Kemudian di sini ada ayo kita menalar. Apakah kalian selalu melihat speedometer saat berkendara motor? Beberapa speedometer ini memiliki kecepatan yang berbeda ya. Satuan yang dipakai antara lain adalah mph atau mile per hour atau mil per jam atau kilometer per hour atau kilometer per jam. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan kecepatan motor yang dikendarai 55 mph lebih besar daripada 80 km per jam? Bagaimana penyelesaiannya? Teman-teman, silahkan menjawab penyelesaian dari Ayo Kita Menalar ini di buku masing-masing dan silahkan untuk didiskusikan di topik diskusi. Begitu pula di sini kita ada soal ya, di buku paket halaman 18. Silahkan dikerjakan mau memilih nomor berapa, dan nanti untuk jawabannya silahkan saling menanggapi dan menguploadnya di topik diskusi. Bagi anak-anak yang aktif dalam pembelajaran akan mendapatkan nilai tambahan. Selamat berdiskusi, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.